Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BEX 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Maulida SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BEX 3 tahun 2022 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor peserta 29 05 62 00 60 061. Saya adalah guru akidah akhlak Man Kapuas, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Jumat, tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan BEX 3 tahun 2022. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Baik, sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah dan bisa cepat kalian memahami pembelajaran kita. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, bila kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki, ibu mau tahu ya, sekarang di sini berapa orang yang tidak masuk, bahkan absen ada. Amelia, hadir bu. Dona, hadir bu. Fadil Rasid, Izin. Fatimah Azhar, Hadir bu. Fauzan Fakhrijuan. Ibu. Sebelum kita memasuki materi, ibu mau tanya dulu. Materi tentang minggu lalu, masih ingat? Masih. Masih, alhamdulillah. Baik, ayo tentang apa? Pesan moral dan hikmah dari Islam keluarga Nabi Lut alaihi salam. Minggu kemarin tentang pesan moral dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, sekarang di sini ibu nanya, dari pesan moral berupa apa saja yang terkandung di dalam kisah Nabi Lut alaihissalam? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah patut dijadikan teladan. Iya, mantap, bagus. Ada lagi yang masih ingat? Saya Ya, silakan. sikap membangkang dan tidak bertobat akan mendatangkan azab. Ya. Sikap memperangkang dan tidak bertobat akan mendatangkan azab musik. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang ibrah yang terkandung dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Pembelajarannya masih terkait minggu lalu yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Baik, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan supaya menumbuhkan sifat nasionalisme di dalam diri kita. Maka kita wajib tahu lagu kebangsaan Indonesia. Baik, silakan kita mulai. Ibu hitung sampai 3. 1, 2,
Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini yaitu kalian semua mampu menunjukkan dalil nakli dan juga mampu menjelaskan apa-apa yang terkandung di dalam dalil nakli tersebut tentang ibrah yang terkandung dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Nah, kemudian kalian tujuannya lagi mampu menguraikan serta menyimpulkan, ya dok ya. Kemudian mampu mempresentasikan sekaligus menyajikan materi tentang ibrah yang terkandung dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sebelum kita masuki lebih lanjut, Ibu akan mendengar semangat kalian dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, baik anak-anak, sekarang keluarkan HP-nya, buka HP-nya. Sudah? Letakkan HP-nya di atas meja. Sudah? Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan memberikan link dulu ya anak-anak, link tentang pretest kalian. Jadi sebelum kita mengajar, sebelum kita melaksanakan pelajaran, Ibu mau tahu seberapa besar dulu pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita bahas. Nah, ini linknya akan Ibu kirim di grup ya. Nah, silakan diklik link tersebut. Silakan dikerjakan. Ibu akan menayangkan sebuah video, pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nah, silakan disimak. Silakan disimak. Kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat Hud ayat 77 hingga 83. Diceritakan bahwa Nabi Lut alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu mendatangi sesama lagi di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa kau selalu campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri, jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat tenang melihat kelakuannya, namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu, seperti kami lakukan sekehendak kami. Kerusakan moral dan akhlak pada kaum Sodom ini sangat sulit diperbaiki. Nah, sudah selesai anak-anak menyimak dan mengamati sebuah video. Baik. Dari hasil kalian menyimak dan mengamati video, apakah ada yang bisa menggunakan pendapatnya? Ya, silakan Jenderal. Kenapa kita harus bisa mengambil modal pada kisah Nabi Lut alaihi salam? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus, silakan. Nah, di sini mengambil ibrah keteladanan dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ke sini. Ya, silakan. Karena supaya kita tidak
contoh perilaku kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu menyukai sesama jenis. Dan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menghina derajat manusia yang tinggi. Nah, bagus. Jawabannya benar. Jadi di sini kenapa kita harus mempelajari, harus bisa mengambil ibrah teladan Nabi Lut alaihi salam? Karena supaya kita tidak mencontoh perilaku seperti yang ada di dalam video tersebut, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu lanjut lagi di sini tentang Ibu akan membagi kelompok kalian menjadi berapa kelompok? Menjadi 6 kelompok. Nah, baik anak-anak, sekarang sudah Ibu kelompokkan kelompok kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, baik, kita akan memulai diskusi. Sebelum memulai diskusi, Ibu akan menjelaskan sebuah materi dulu melalui PPT. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kalian dalam berdiskusi. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang dalil nakli tentang ibrah yang terkandung di dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Ada sudah melihat? Jelas sudah? Nah, di sana ada terdapat 3 surah yang terkandung di dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Yang pertama di sini Al-Qur'an surah Hud ayat 82 sampai 83. Kemudian Al-Qur'an surah An-Naml ayat 54 sampai 55. Dan yang terakhir surah An-Naml ayat 56. Nah, Ibu akan meminta membacakan dari nakli tentang ibrah yang terkandung dalam kisah teladan Nabi Lut. Ibu akan mengambil dari kalian 1 cowok dan 1 cewek. Baik, silakan 1 cowok siapa? Ibu, Ya, silakan. saya akan membacakan Al-Quran surah An-Naml ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawaba qawmihi illa an qalu asri wa alla uti min qaryatikum innahum unnasyun yata'arun. Ya, Sadaqallahul Azim. Sekarang yang perempuan lagi. Ya, yang perempuan siapa? Ya, silakan. Angkat terus kamera di sini. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ فَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kita beri A+ untuk mereka berdua. Kita lanjut lagi penjelasannya di sini, yaitu nah, ini adalah ibrah yang terkandung di dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Sebelum Ibu menjelaskan tentang ibrah, ada yang tahu arti ibrah? Acungkan tangan, arti ibrah apa? Ya, silakan berdiri lagi. Juga ini pelajaran terdapat diambil dari sebuah pesan. Ya, bagus, benar sekali. Ibrah adalah pelajaran yang dapat diambil dari kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Nah, baik, kita lanjut. Ibrah yang pertama di sini yaitu perbuatan homoseksual disebut dengan fasiyah. Ada yang tahu arti fasiyah apa? Nah, fasiyah adalah perbuatan keji, perbuatan yang menjijikan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, yaitu apa? Menyukai sesama sejenis. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan homoseksual disebut fasiyah. Kemudian yang kedua, perilaku kaum Nabi Lut disebut dengan munkar. Ada yang tahu munkar? Ya, silakan. Apa? Perbuatan Perbuatan buruk atau tindak kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan atas manusia. Iya,
Kemudian yang ketiga, perilaku kaum Nabi Lut disebut dengan zalim. Nah, kemudian bagaimana itu dengan zalim? Ya, silakan. Perilaku homoseksual disebut zalim dapat mendatangkan penyakit AIDS. Ya, benar sekali. Kenapa disebut dengan zalim? Karena perilaku homoseksual ini akan mendatangkan penyakit AIDS. Kemudian yang kelima, perilaku kaum Nabi Lut disebut dengan musyrik. Ayo, musyrik. Ada yang tahu arti musyrik? Ya, silakan berdiri. Merusak pernikahan dan merusak spiritual dan masa depan manusia. Iya, benar. Perilaku musyrik ini akan merusak hubungan kekeluargaan. Nah, jadi bagi yang sudah berumah tangga tapi timbul perasaan menyuka sejenis, maka hancurlah keluarga tersebutnya. Kemudian yang kelima disebut dengan muksid. Ayo, kelompok mana? Muksid yang mana? Kelompok mana? Apa itu arti muksid? Kelompok yang mana yang bisa menguraikan tentang muksid? Ya, silakan. Ya. Artinya merusak ya. Arti muksid yaitu merusak, yaitu merusak akhlak kita. Nah, kemudian lagi. Nah, di sini ada beberapa macam azab kaum Nabi Lut. Ada 6 macam azab yang terkandung dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Apa itu azabnya di sini? Azab yang pertama, kelompok sini. Ayo. Azab yang pertama adalah hujan batu. Ya, hujan batu. Masyarakat kaum Sodom terkena azab hujan batu. Ya, azab yang kedua, kelompok 2. Ya, berdiri. Mata buta. Ya, mata buta. Allah memurtakan kaum Nabi Lut. Kemudian yang ketiga. Ya, Allah membalikkan negeri mereka. Jadi terbaliklah akhlak. Azab yang terakhir apa? Angin kencang membawa bebatuan. Nah, ada 6 macam azab yang diberikan oleh Allah terhadap kaum Nabi Lut karena mereka melakukan perilaku yang menyimpang tersebut, yaitu melakukan homoseksual. Lanjutkan lagi anak-anak, kita akan berdiskusi. Ibu rasa kedalaman materinya sudah cukup? Kira-kira sudah paham? Ada 2 pokok bahasan saja di sini. Yang pertama hibah, yang kedua azab. Dalam berdiskusi, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Silakan LKPD-nya ditulis, namanya silakan ditulis. Nah, ini LKPD-nya. Ini silakan dilihat LKPD-nya. Sesuaikan pertanyaannya. Silakan. Ini LKPD-nya. Kerjakan sama-sama. LKPD-nya ditulis nama kelompok, nanti itu dikumpul. Di bagian akhir di sini ada penilaian untuk kalian. Kebetulan kan Ibu hari ini masuk. Nah, ini Ibu langsung menilai untuk hari ini lah, penilaian untuk hari ini. Nah, di sini nilai diskusinya, kemudian jawab soalnya ada di sini semua. Nah, silakan kerjakan berkelompok. Silakan kalian berdiskusi. Ya, berdiskusi. Pertanyaan. Satu sudah siap. Gimana ini ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ibu rasa sudah semua? Sudah semua ya anak-anaknya berdiskusinya? Kemudian lagi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Baik, untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Materinya sudah? Sudah siap? Silakan materinya kirim ke ibu. Yang ini materi kelompok 1. Yuk, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Amri. Perbuatan homoseksual disebut dengan fahisha, artinya perbuatan yang sangat keji, buruk dan menjijikkan dan sangat membahayakan. Sehingga Allah memberinya dengan 3 sifat, yaitu kaum yang bodoh, kaum yang melampaui batas, kemungkaran dan kaum yang melampaui batas, dan masa depan manusia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 2 yang bertanya, perbuatan homoseksual disebut dengan fahisha, sehingga Allah memberinya dengan 3 sifat, yaitu Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 3 sifat, yaitu kaum yang bodoh, kaum yang melampaui batas kemungkaran, dan kaum yang melampaui batas aturan Allah. apakah jawabannya sudah pas? Sudah, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya apa sih? Baik, kelompok 1 sudah baik mempresentasikan. Sekarang Ibu minta kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akhir kehidupan kaum Nabiul alaihissalam. Para ulama berkata, Jibril hancurkan dengan bunuh setiap tujuh lisan mereka. Ya, itu adalah hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, dari kelompok kedua. Kami dari kelompok 5 ingin bertanya. Siapa yang mengembalikan tujuh desa itu dan menumpahkan ke bumi? Baik, jawabannya adalah malaikat Jibril. Apakah jawaban sudah puas? Ya, siap. Terima kasih. Apakah dari kelompok 6 cukup sekian dari sampai di sini? Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aplaus. Terima kasih kepada kelompok 6 sudah mempresentasikan dengan bagus. Nah, kemudian kelompok 3 silakan main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang akhir kehidupan kaum Nabi Lut alaihissalam yang akan dibacakan oleh Nurliana dan Sita Rizkia. 1. Dan sadar Sodom sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jahil. Kemudian para ulama berkata bahwa desa-desa yang terdiri dari 7 desa berubah menjadi danau yang aneh, di mana airnya asin dan deras. Airnya lebih besar dari derasnya air laut yang asin. Sekian hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, di manakah letak danau yang bernama Al-Bahrul Malik? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, di manakah letak danau yang bernama Al-Bahrul Malik? Danau yang bernama Al-Bahrul Malik terletak di Palestina. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya anak-anak, semua kelompok sudah maju dan semuanya bagus semua. Baik yang memberi tanggapan dan yang mempresentasikan. Sekarang juga akan memberikan A plus kepada kalian. Setelah selesai berdiskusi, diskusinya baguslah. Di sana Ibu ada terkesima tentang pembahasan dari kelompok 3 bahwa ada danau yang sampai sekarang ada. Itu danau apa tadi? Iya, Al-Bahrul Malik. Nah, di situ kaum Nabi Lut ditanam. Jadi danau. Adanya di mana? Palestina. Setelah selesai kita mempelajari pelajaran tadi. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah ada materi yang sulit kalian pahami? Saya, Bu. Ya, silakan. Tidak, Bu. Ternyata dengan melihat video, saya lebih paham dan mudah mengingat materi. Nah, bagus. Alhamdulillah sudah mengerti. Nah, kemudian apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya mau tanya, azab berupa apa yang diberikan oleh Allah pada kaum Nabi Lut alaihissalam? Bagus, pertanyaan yang sama. Ajab apa saja yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini sebelum Ibu menjawab, apakah ada di antara kalian sini yang ingin menjawab? Saya, Bu. Nah, silakan. Azab yang diberikan oleh Allah kepada kaum Nabi Lut, yaitu Allah menurunkan hujan batu, Allah membutakan mata mereka, Allah membalikkan negeri mereka, Allah menurunkan hujan yang sangat dahsyat dan hebat, Allah menurunkan suara yang keras dan menggelegar, Allah menurunkan angin yang sangat kencang dengan membawa bebatuan. Iya, bagus, lengkap. Apakah ada lagi yang belum dipahami tentang pembelajaran kita? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi. Kesimpulan yang pertama apa? Ada yang tahu? Kelompok 1? Dari kesimpulannya? Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah untuk memperbaiki moral kaumnya. Ya. Kesimpulan dari salah satu pembelajaran kita. Kebiasaan hubungan sesama jenis. Kemudian kesimpulan berikutnya dari kelompok 3. Nah, ya.
Satu, perbuatan homoseksual disebut fasiah, perbuatan memiliki atau menunjukkan. Tiga, perilaku homoseksual disebut jalim dan membahayakan penyakit air. Iya. Nah, bagus. Kesimpulan berikutnya ibrah yang terkandung dalam kisah Nabiul. Yang pertama tadi apa? Bersifat fasiah. Jangan sampai kita bersifat fasiah. Yang keduanya Kebiasaan buruk. ya kebiasaan jadi kita lakukan apa? Yang ketiga zalim. Nah itu karena penyakit Air. Kemudian lagi kelompok 5. Ya, kesimpulan dari kelompok 5. Silakan. Azab yang menimpa kaum Nabi Lut adalah Allah menurunkan hujan dan menggelegar, Allah menurunkan angin yang sangat kencang dan membawa bebatuan. Ya, nah itu azab. Sekarang kesimpulan untuk kelompok 6. Ayo, apa kesimpulannya? Azab yang menimpa kaum Nabi Lut adalah Allah menurunkan angin yang sangat kencang dengan membawa bebatuan. Ya, nah ini semua tentang pelajaran. Ada ibrah dan ada azab. Baik. Nah, sekarang Ibu tampilkan kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan dari hasil pelajaran kita hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Ya, semangat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadikan kalian memiliki sifat yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan yang lebih penting jangan sampai menuruti perilaku kaum Nabi Lut. Nah, baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, maka Ibu akan memberikan sebuah link lagi ya. Ini link untuk pengetahuan kalian, link untuk penilaian pengetahuan kalian. Bukan di WA, silakan buka WA-nya. Ada, silakan kerjakan. Beri waktu. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Nanti nilainya Ibu cek ya di penilaian ada masuk. Bila sudah terkirim artinya nilainya sudah masuk. Nah, sekarang lagi Ibu akan memberikan tugas di rumah untuk kalian. Tugasnya yaitu dicatat semuanya. Tuliskan dalil nakli yang satu ayat saja ya anak-anaknya, satu ayat dan artinya. Tuliskan dalil nakli tentang ibrah yang terkandung di dalam kisah teladan Nabi Lut alaihi salam. Nah, itu aja. Sudah selesai dicatat tugasnya? Sudah. Nah, ini sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberitahukan dulu materi yang akan datang. Materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa artinya? Nama-nama yang baik. Nah, itu untuk kehidupan. Sebelum Ibu menutup, Ibu akan menyampaikan pesan-pesan moral untuk kalian. Pesan moral yang pertama, hendaknya kalian mentaati kedua orang tua dan guru. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, harus jangan sampai mencontoh perilaku sodom. Nah, itu saja pesan moral dari Ibu. Nah, kemudian di sini sebelum Ibu menutup pelajaran kita, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.